Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma na'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Puri yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Ini adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus, yang wajib ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan itu mendapat dosa, dilaksanakan mendapat ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siksaan, balasan orang yang meninggalkan sholat itu, ya Allah, mengerikan sekali. Mengerikan. Ya. Di samping mengakhirkan sholat itu udah dosa, apalagi kita meninggalkannya. Ya. Jadi ada suatu hikayat. Ya. Ada satu orang, ada satu keluarga diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda meninggal dunia. Kemudian orang tuanya mencari pemandi jenazah. Ya. Pemandi jenazah. Ketika kemudian pemandi jenazah itu datang, masuk ke tempat pemandian jenazah, ya, ke ruang tempat pemandian jenazah, datang. Dilihatnya badan itu pemudanya itu, jenazah itu ganteng sama sekali, sehat, ya. Dilihatnya putih sama sekali, biasa-biasa saja. Ya. Yang dimaksud pemuda itu tampan, ganteng, tidak ada cedera sedikit pun. Pemandi jenazah itu terus menyediakan kapur barut, ya. Terus menyediakan daun udara, ya, yang udah ditumbuk, ya. Terus menyediakan air dan sabun. Biasanya pemandi jenazah itu. Yang membuat kaget si pemandi jenazah itu, ketika ingin memandikan jenazah, ya, jadi sunnah kalau mau memandikan jenazah sebelum itu, jadi dibuang dulu kotoran-kotorannya, ya, dari
lepat-lepitnya kaki, tangan, terus hidung, telinga, sunahnya dibuangan dulu, dibersihkan dulu. Setelah itu kotoran dalamnya dikeluarin, setelah beres langsung wudu. Setelah wudu langsung diniatan mengadusi jenazah. Biasanya gitu. Nah, setelah itu mau disiram, itu sengaja itu sama air yang dicampur oleh air bidara ke wajahnya, langsung aja dari wajahnya, langsung wajahnya ke bawah. Tiba-tiba berubah, wajahnya itu menjadi hitam sama sekali. Dari putih itu menjadi hitam, gelap gulita, seolah-olah terbakar. Akhirnya dia kaget. Subhanallah, kaget. Kenapa ini? Jenazah ini. Wah, lalu kita mau rame. Ini ada apa? Mayat ini gini ini. Gak boleh panik. Saya sering kejadian begitu kalau memandikan jenazah, tapi saya udah diem aja, di mulut aja. Gak boleh dibilangin sama orang. Walaupun ke keluarganya juga gak boleh. Tapi kita harus mendoakan yang lebih baik buat jenazah. Apalagi sudah meninggal, jangan diceritakan kejelekannya. Tapi harus kebaikannya harus diomongin. Seolah-olah terbakar, hitam, gelap sama sekali. Setelah itu si pemandi jenazah itu keluar mencari keluarganya. Biasanya kalau ada yang memandiin pan di luar banyak orang tuh, banyak orang. Siapa orang tua jenazah ini? Awalnya tidak ada yang ngaku, diam aja. Tidak mengaku. 2 kali, udah 3 kali. Siapa jenazah, orang tua jenazah ini? Salah yang mengaku. Saya, Pak Ustadz, saya. Oh, sini. Saya bapaknya. Ada apa? Masuk. Begitu masuk, langsung melihat jenazahnya. Lihat tuh. Jenazah anak bapak begini. Hitam. Awalnya putih. Ganteng, tampan. Sekarang jadi begini. Ada apa ini? Mungkin ada masalah di jenazah ini. Setelah disiram oleh air yang dicampur dengan air bidara, pemuda itu jadi gelap, jadi hitam. Saya ini bapaknya. Awal-awalnya tidak ada yang menjawab. Saya Pak, saya Pak Ustadz ini. Setelah itu bagaimana ini kejadiannya? Asalnya bagaimana? Itu orang tuanya bukan mendoakan anaknya. Tapi kata orang tuanya, demi Allah, Allahul yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allah melaknat kamu di dunia sampai di akhirat. Gitu. Sampai mungkin orang tua itu sudah sakit hati, sudah tergores hatinya oleh anaknya. Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allah melaknat di dunia sampai akhirat.
Kalau kita kagetnya melihat jenazah sampai keadaan hitam begitu, turnya orang tuanya sampai mendoakan gitu, subhanallah. Kata pemandi jenazah itu mengatakan, ya pulang. Ya Pak, gak boleh begitu. Ini anak kamu ini. Harus memberikan doa yang lebih baik. Kenapa kau melaknat jenazah ini? Kenapa? Itu anak kamu. Doakan. Maka ayah Ina itu, orang tuanya itu bercerita dan mengatakan, demi Allah, aku ini sayang dengan anakku. Tetapi setiap aku suruh anak ini untuk melaksanakan sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat. Malahan dipaksa untuk sholat. Malahan marah kepada saya. Marah. Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Maka kami doakan ini mayat. Allah yal'anuka fid dunya wal akhirah. Semoga ini jenazah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Sampai begitu orang tua kalau sudah tergores hatinya oleh anaknya. Kada pemandi jenazah, jangan Pak, jangan kok laknat, jangan, gak boleh, didoakan kebaikan untuk jenazah ini. Jangan seperti itu, gak boleh, gak boleh. Akhirnya orang tuanya sadar. Sadar orang tuanya, kemudian orang tuanya menangis, ya, menangis. Selepas itu kemudian sepakat orang tua dan pemandi jenazah itu agar jangan menceritakan kepada orang lain. Gak boleh Bu, kalau ada jenazah begitu ada keadaan aneh-aneh, gak boleh, udah diem aja. Kemudian jenazah itu dikafani, dibawa ke kuburan. Setelah sampai ke kuburan, yang masuk ke liang lahat adalah saudaranya. Masuk ke liang lahat saudaranya. Ketika sampai di liang lahat, wajahnya mau dihadapkan ke arah kiblat, ya. Mau diarahkan ke wajahnya ke arah kiblat, itu adalah wajahnya bergetar. Wah, rasa aneh, ya, bergetar, kayak hidup tapi mati. Kayak hidup tapi mati. Berputar-putar. Ada gerakan di wajahnya. Begitu mau apa? Mau dihadapkan si wajahnya ke kiblat, ke tanah begini. Ada gerakan di wajahnya, seolah-olah mayat itu hidup padahal mati. Rupanya setelah kemudian dilepas wajahnya itu, udah dilepas karena capek. Pas mau dikiblatkan, getar lagi, terus bergetar lagi. Karena itu sampai udah beberapa kali terus tidak sanggup untuk dihadapkan wajahnya ke kiblat. Wajahnya tiba-tiba berputar, udah dilepas. Terus tapi berputar wajahnya yaitu 180 derajat, terus berputar. Ya. Tidak mau apa? Tidak mau mengarah ke kiblat, diputar lagi, terputar lagi itunya, ya, ke arah yang lain sampai 3 kali. Akhirnya dia ketakutan sama sekali. Wah, kalau Ustaz Dadang kalau mau ngeburin mayat, rupanya kalau itu wajahnya langsung langsung bergetar. Wah, takut.
Subhanallah. Takut-takutan. Naik ke atas. Naik ke atas. Setelah itu kompromi dengan teman-temannya, dengan saudaranya. Kompromi. Bagaimana ini? Ada ajengan yang masyhur di sini. Ada kiai, ada ustadz. Telepon. Ustadz, datang ustadz. Gimana Pak Kiai, ini saya udah beberapa kali ini wajah jenazah ini mau diarahkan ke kiblat, tapi tidak mau. Terputar lagi. Hampir 180 derajat. Terus begitu, kata ajengan, kata Kiai, udah biarin aja. Udah. Biarin aja udah. Kemudian setelah dikubur seperti itu, kemudian ulamanya bertanya, aku belum pernah ditanya fatwa seorang jenazah ini seperti gini. Saya mau tanya baik-baik, kenapa dengan saudaramu ini seperti itu? Maka saudaranya mengatakan, wahai Syekh, demi Allah, orang tuaku mengajarkan baik kepada saya, kepada kami. Mengajarkan kami sholat, menyuruh kita sholat. Tapi seorang ini, saudara kita ini yang meninggal ini, tidak mau untuk melaksanakan sholat. Tidak mau untuk melaksanakan sholat. Malah kalau disuruh sholat marah. Kata ulama, kata ajengan tadi yang dipanggil, boleh jadi ketika dia benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah benci kepada dia. Dia ketika wajahnya diarahkan ke kiblat, tidak mau mengarah ke kiblat. Maknanya ini adalah bencinya Allah kepada jenazah ini. Kemudian Syekh itu membawakan hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia di dunia dia cinta berjumpa dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Karena sholat itu adalah berhubung kita, berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Karena sholat itu adalah perjumpaan kita dengan Allah langsung. Makanya Allah mengatakan, lakabiratun illa alal khasi'in. Siapa orang khasi'in itu? Orang khasi'in itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang mereka yakin dia sedang berjumpa dengan Allah ketika dia tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Kita gitu sholat seolah-olah berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Maka Allah benci berjumpa dengan dia, karena dia itu udah benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susah wajahnya diarahkan ke kiblat karena tidak sholat. Maka dari itu kita punya anak, kita punya saudara, kita punya tetangga, kalau tidak melaksanakan sholat, subhanallah, itu kita kebagian dosanya. Kebagian dosanya, naudzubillah, subhanallah. Ya. Jadi balasan-balasan orang yang
tidak melaksanakan suatu kita. Jadi wajahnya itu akan menghitam, ya. Dan juga dimasukkan ke alam kubur, wajahnya tidak akan bisa mengarah ke kiblat karena tidak mau untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Entah kita berusahalah. Walaupun kita sholat kita jelek, tapi kita udah berusaha, kita menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang gemar untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dari awal balik didik. Apalagi anak kita sudah gede, anak kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, masih tidak sholat. Tanya anak kita, tanya saudara kita. Alhamdulillah bisnisnya bagus. Alhamdulillah rumahnya di mana-mana, mobilnya mewah, tanahnya di mana-mana. Tapi tanya anak kita sholat tidak? Itu karena tidak akan menjamin banyaknya harta untuk dibawa ke Allah, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa adalah amal ibadah yang baik. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.